Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak ada belas kasihan. Di bawah fokus dari tatapan mata hampir kusam yang tak terhitung jumlahnya, debu yang meresap ke seluruh arena perlahan menyebar. Kekacauan total dan pecahan batu yang muncul di pemandangan mereka menyebabkan galeri pengamatan memancarkan gelombang suara yang diciptakan oleh menghirup udara dingin secara tiba-tiba. Pada saat ini, arena keras, yang awalnya dibuat dengan menumpuk rapi bebatuan besar satu sama lain, benar-benar berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Bebatuan aneh berserakan di mana-mana di sekitar lubang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiao Yan dan tim 3 orang Baishan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat secara tidak normal. Xiao Yu tertegun saat mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas panjang dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya, yang memiliki perilaku mandiri dan istimewa sejak muda, bahkan dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat sampai kekuatannya membuat orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 orang. Tahun. Di sisinya, instruktur Ruoling mengangguk saat dia berbagi perasaan yang sama jauh di dalam dirinya. Dia bergumam pelan di dalam hatinya. Persisnya bagaimana orang ini berlatih selama 2 tahun ini. Saat itu, di kota Wutan, Xiao Yan mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi bahkan setelah berusaha sekuat tenaga, dia hampir tidak bisa bertahan hidup 20 pertukaran dengannya. Sekarang, bagaimanapun, instruktur Ruoling sendiri berpikir bahwa peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi jika dia melawan Xiao Yan. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung jumlah tatapan berkumpul, sosok berwarna hijau tiba-tiba melintas di atas batu besar. Tatapannya menyapu reruntuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 kis lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang dalam juga perlahan mengendap. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam, ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya, ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas, di area di mana kedua energi dari kedua belah pihak bertabrakan, ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya Douki yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia berpegangan pada dinding batu di belakang mereka dengan tangan. Itulah satu-satunya cara mereka dapat menopang tubuh mereka dengan gemetar. Pada saat ini, Baishan dan 2 lainnya terlihat sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari separuh wajah mereka. Ada juga cukup banyak noda di pakaian mereka yang compang-camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Napas terengah-engah mereka sudah kehilangan kestabilan seperti sebelumnya. Jelas, di bawah serangan ledakan, Angry Buddha Lotus Flame dari Xiao Yan yang tidak berani diterimanya, Baishan dan 2 lainnya terluka parah. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di tubuh mereka bertiga yang tampak menyedihkan. Ada sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. 3 siswa teratas yang sangat kuat dalam Akademi Jianan kali ini, sebenarnya direduksi menjadi keadaan seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi kurang dari 3 hari yang lalu. Di mana Xiao Yan? Baishan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat sekelilingnya. Kemerahan tipis muncul di wajah pucatnya saat dia berkata dengan suara serak,
sepertinya dia seharusnya terkubur di bawah reruntuhan dalam ledakan energi itu. Melawan 1 lawan 3. Dia memang sangat sombong tapi akhir ceritanya juga tidak bagus. Hu Jia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan ludah mereka dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hu Jia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kami benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiaoyan itu. Dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua." Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubah besar berwarna darahnya telah robek. Oleh karena itu, terlihat wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun, aura yang pekat, dingin, dan berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang-orang yang bertukar pandangan dengannya merasa ketakutan. Pada saat ini, kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya, yang biasanya berisi aura pembunuhan yang tersembunyi untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Di bawah serangan gabungan dari kami bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, dia setidaknya akan mematahkan lengan atau kaki. Mendengar implikasi melawan Xiaoyan dari kata-kata mereka berdua, alis Baishan tanpa sadar menyatu saat dia tertawa terbahak-bahak. "Bang!" Kata-kata Baishan baru saja diucapkan ketika sebongkah batu besar di tepi lubang dalam reruntuhan tiba-tiba meledak. Gerakan itu menarik semua tatapan yang hadir, termasuk dari Baishan dan dua lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu samar meresap dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Aku bisa merasakan kinya." Mata Wu Hao menatap tajam ke kumpulan debu. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baishan bergerak cepat di sampingnya. Wajah aslinya yang pucat telah menjadi jauh lebih pucat saat ini. Jelas sekali, siswa berbakat ini, yang merupakan salah satu orang terbaik tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan, telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Terutama setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba terdengar suara lembut kaki yang menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, ekspresi Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao tidak bisa membantu tetapi berubah. Suara langkah kaki semakin dekat. Mata Baishan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran, perlahan berjalan keluar dari debu dan muncul di depan pandangan semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang dari pemuda yang tampil persis sama seperti saat dia memasuki arena. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baishan, tetapi kinya tetap kuat dan bagian luarnya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baishan, Hu Jia, dan Wu Hao yang tampak menyedihkan. Perbedaan penampilan ini juga benar-benar menyoroti sang pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiaoyan, yang dapat mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang begitu sengit, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiaoyan Gegem memang menjadi kuat. Kekuatan teknik Do teratai api yang menakutkan yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak teknik Do kelas Xuan. Sun Er, yang berdiri di atas batu besar, tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia menatap jubah hitam itu. Pria muda, yang perlahan berjalan keluar. Ada sedikit ekspresi lega dan bangga saat ini di wajahnya.
Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus dari banyak orang. Namun, jika Xiao Yan mampu menunjukkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut, di tempat seperti ini, Sun Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiao Yan perlahan keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka, menyebabkan nafas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kita sudah. Mata Bai Shan menjadi kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan pupil hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri mereka. Segera, dia buru-buru berteriak. Namun, sebelum teriakannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebar dari perut bagian bawah Bai Shan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya hingga berguling ke belakang dan akhirnya menghantam dinding batu dengan keras. Segera, suara lembut dari tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiao Yan, kamu. Serangan mendadak itu juga membuat Hu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka langsung bereaksi dengan sigap. Tubuh mereka ditarik mundur dengan cepat saat mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan sebelumnya bisa dengan mudah diimbangi? Saat Hu Jia dengan tergesa-gesa menariknya kembali, bayangan hitam itu mendekat, seperti hantu sementara kata-kata dingin yang acuh tak acuh itu terdengar. Xiao Yan, kamu berani? Kata-kata dingin itu menyebabkan Hu Jia merasakan hawa dingin di hatinya. Suaranya juga menjadi tajam saat ini. Sejak kecil hingga dewasa, kapankah dia pernah dianiaya dan dipukuli dengan cara ini, terutama karena identitas dan latar belakangnya? Ekspresi Xiao Yan dingin. Dia tidak membalas jeritan tajam Hu Jia. Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan kuat yang membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam dengan kuat mengayun ke perut bagian bawah Hu Jia, sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hu Jia segera bergesekan dengan tanah, menggambar bekas luka yang panjangnya lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Dihadapkan dengan pengejaran Xiao Yan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja, seperti dua orang sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan douki berwarna darah kecil yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika douki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun, bagaimana bisa Wu Hao, yang dalam kondisi terluka parah, dibandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Hu Jia terlempar ke samping, bayangan hitam itu seperti bayangan yang mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah balasan untuk Sun Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga aku, Xiao Yan, hanya memandangmu dengan serius. Bang! Tubuh Wu Hao, yang bergerak mundur, tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan pingsan. Akhirnya, dia menjadi seperti labu yang berguling 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berputar dengan susah payah. Dia menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajah pucatnya dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Yang terakhir telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Selama bertahun-tahun,
Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli hingga kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok usia yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam ke arah pemuda jangkung dan agak kurus untuk waktu yang lama. Akhirnya, suaranya yang serak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Puas. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.